Di ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Fat ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Karena apa? Yang hak pasti akan ditolong. Yang hak pasti akan menang. Karena kebenaran itu pasti mengalahkan kebatilan. Itu pasti. Terus, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosa yang lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Jadi artinya apa? Dulu Rasulullah, bagaimana dia berdakwah di Mekah nyampe berapa puluh tahun, sampai akhirnya Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah, yang akhirnya kita peringati setiap tahun, yaitu sebagai Hari Raya Idul Fitri. Maka ada istilah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Jadi bukan masalah kita puasa 30 hari terus Idul Fitri, dosa-dosa kita diampuni. Bukan itu sebenarnya dalilnya. Dalilnya adalah saudara berdakwah mentegakkan agama hingga Islam ini tegak di muka bumi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa saudara yang lalu dan yang akan. Itu makanya yang ditunggu-tunggu tuh ini ampunan. Terus ayat selanjutnya, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang lebih, yang kuat, yang banyak. Dialah yang telah menurunkan keterangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Jadi janji Allah yang terakhir adalah jannah, yaitu keabadian kita di surga nanti. Itulah janji Allah. Apa artinya? Dunia dan isinya ini, saudara kaya raya, memiliki jabatan, memiliki pemerintahan segala macam, jika saudara mati masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi, dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu pun. Tapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, rusak. Lah, maka kita bahas di sini. Allah memberikan karunia yang besar pada umat kita, pada umat muslim, yaitu apa? Bahwasanya dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang mereka sebelum mereka berkuasa. Tapi syaratnya apa? Dan sungguh, ini syaratnya, dan sungguh dia akan meneguhkan, menguatkan, memenangkan bagi mereka dengan agama yang telah Allah ridhoi. Jadi artinya apa? Kalau agama ini belum Allah ridhoi, berarti Allah tidak akan menolong agama ini. Dalam arti orang-orangnya. Kalau agamanya sudah benar, Islam sudah benar, orang-orangnya dalam mengamalkan agama. Kalau orang-orangnya belum benar dalam beragama,
Allah tidak akan meneguhkan, tetapi malah sebaliknya memecah belahkan. Tetapi ketika manusia sudah benar dalam beragama, Allah akan meneguhkan agama ini dan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. Cuman permasalahannya, kepada siapa Allah akan memberikan kekuasaan ini? Bumi ini akan diwariskan kepada orang yang tidak menginginkannya. Kenapa demikian? Kita buka surat Al-Anbiya ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Itu firman Allah. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Tetapi orang-orang yang soleh itu nggak menginginkan dunia. Orang-orang soleh tidak menginginkan perhiasan. Makanya seandainya saudara berangkat dalam mentegakkan agama, orientasinya kemegahan dunia, perhiasan dunia, saudara sudah kalah sebelum bertanding. Karena apa? Orang-orang yang condong kepada dunia pasti serakah. Pasti serakah. Karena apa? Dunia ini sumber konflik. Orang perang, orang berselisih, orang berantem segala macam. Itu karena dunia ini. Rebutan dunia. Maka ada sebuah hadis yang menerangkan dunia ini adalah akar dari segala perbuatan. Maka kita buka ini sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Hibban, bahwasanya barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Kalau saudara beragama tapi tujuannya dunia, bukannya Allah akan mewariskan dunia ini padanya, tetapi malah akan mencerai-beraikan dia. Menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan. Orang beriman ketika dunia datang, perhiasan dunia datang, hina. Kalau saudara belum bisa melihat perhiasan dunia ini sebagaimana bangkai anak kambing atau kotoran atau tai, saudara akan mudah tertipu olehnya. Ntar ada orang, nih kita beragama tuh begini-begini, ntar saudara ikut sana. Akan mudah terjerat. Orang dunia ini adalah alat iblis dalam menyesatkan manusia. Halal nggak sih sebenarnya dunia ini? Halal. Dunia ini tidak terlaknat manakala kita gunakan untuk mentegakkan agama. Nah, kalau cuma ditelan sendiri, buat berfoya-foya, untuk bermegah-megahan, buat disimpan, apa artinya saudara nyimpen bangkai? Artinya Allah akan mewariskan dunia ini kepada orang yang tidak menginginkannya. Kenapa? Dunia akan mendatanginya dalam keadaan. Itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Harta rampasan perang datang banyak, dibagikan sampai 1 dinar saja yang tersisa. Dia nggak pulang ke rumah hanya karena apa? Takut nanti dihisap. Makanya dia cari siapa yang belum kebagian, kasihkan. Sampai seperti itu. Maka kita lanjut dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim,
Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Kira-kira kalau saudara memperjuangkan agama kok orientasinya perhiasan dunia, salah nggak? Ini keterangan ayatnya udah jelas. Nah, kalau saudara itu memperjuangkan agama hanya karena ingin diwarisi dunia ini, gimana? Apa bedanya dengan orang-orang yang hari ini rebutan dunia dan perhiasannya? Jadi Allah akan mewariskan dunia, bumi ini kepada orang yang benar-benar sudah nggak mau. Maka Rasulullah pernah ditawarin gunung-gunung di Madinah atau di Mekah waktu itu disuruh jadi emas. Rasulullah bilang apa? Lebih baik sehari makan, sehari kelaparan. Di saat kenyang saya bisa bersyukur padamu, di saat lapar saya bisa merengek-rengek padamu ya Allah. Itu Rasulullah sampai seperti itu. Apa iya saudara itu lebih pandai daripada Rasulullah? Rasulullah bersikap kayak gitu, maka saudara mentakwilkannya lain. Makanya kalau hari ini takwilan agama itu beda, sebenarnya lebih pandai itu Rasulullah atau orang-orang yang ngaku beragama sekarang? Janji Allah tidak berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang walaupun ada ayat-ayat seperti ini, itu banyak ayat yang menerangkan kita disuruh zuhud. Artinya harta datang pada kita, kita bisa berbuat baik lebih banyak lagi dengan harta tersebut. Jangan ditelan sendiri, jangan hanya untuk bermegah-megahan, jangan hanya untuk sekarang kan buat ngikutin tren.